pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar teman-teman? Saya berharap kasih, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, serta pemeliharaan Tuhan ada atas hidup kita. Karena kita tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan Allah Immanuel itu yang beserta dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita bertumbuh bersama semakin mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan 18 dan ayat 21 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Teman-teman, jika kita melihat pengalaman hidup bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, maka kita dapat menarik pelajaran yang sangat amat berharga untuk kita jadikan pedoman atau pegangan kita pada hari ini. Dalam perjalanan umat Tuhan, ternyata tidak ada perjalanan yang mudah, tetapi justru sebaliknya, perjalanan yang bisa dikatakan sukar yang menuntut ketaatan dari umatnya. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus berkata atau memberikan prinsip untuk mengikuti Dia? Mereka yang mau menjadi muridnya harus menyangkal diri, memikul salib, baru dapat mengikuti Dia. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Teman-teman, setiap hari kita berjuang mengatasi keakuan kita, karena manusia berdosa itu pada umumnya mementingkan dirinya sendiri, dan tanpa pemberesan terhadap keakuan terus-menerus, maka akan membuat kita semakin sulit memperbesar kerelaan kita untuk mengikuti Tuhan atau untuk menjadi murid Tuhan. Karena menjadi murid Kristus yang sejati, ada harga yang harus dibayar, yaitu memikul salib. Hanya dengan menyangkal diri dan memikul salib, barulah kita dapat menghargai pengorbanan Yesus Kristus dengan tepat. Itulah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ketaatan kita kepada Tuhan
adalah sebagai ekspresi atau sebagai bentuk dari kita mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Karena kita tahu berjalan bersama dengan Kristus bukan jalan yang mudah atau bukan jalan yang lancar saja. Perjalanan yang mungkin naik gunung, turun lembah, harus melewati perjalanan yang terjal, berbatu, berduri, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, jalan Tuhan itu adalah jalan yang penuh dengan kemenangan. Teman-teman, di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Yang ada hanyalah jalan memutar. Karena itu, janganlah menyerah, teruslah mencoba sampai engkau berhasil. Sepanjang tahun kita mengikut Tuhan, tentu kita memiliki banyak pengalaman yang semakin hari semakin meneguhkan iman kita dan memantapkan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah terhindar dari resiko salib, tantangan dan kesukaran, dan masih banyak persoalan dalam kehidupan ikut mewarnai perjalanan hidup kita sebagai manusia normal. Tetapi yang membedakan kita hanyalah penyertaan Tuhan yang membawa kita kepada pengharapan yang pasti. Tuhan tidak menyingkirkan kesulitan, tetapi Tuhan menuntun kita untuk dapat mengatasi kesulitan. Sekali lagi, Tuhan tidak menyingkirkan kesulitan, tetapi Tuhan menuntun kita untuk dapat mengatasi kesulitan. Inilah prinsip pendewasaan iman yang menolong kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jika hari ini engkau harus mengalami perjalanan yang tidak mudah, jangan putus harapan, jangan putus asa. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, karena engkau tidak berjalan sendiri. Sebab pemazmur mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Selamat melangkah bersama Tuhan, dan biarkan Tuhan yang menuntun dan menetapkan langkah-langkahmu. Perjalananmu mungkin tidaklah mulus, tidaklah lancar. Ada gunung yang harus kau daki, ada lembah yang harus kau turuni, ada jalan berbatu dan berduri. Tapi yakinlah, bersama Tuhan jalanmu akan penuh dengan kemenangan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.